yajinnu fihi ma'an ikhtifa wal istitar. Fahimtun? Ya, mafhumah min huna? Ada al-jinnu min kama janna yajinnu wa summiya jinnan listitarihi wa ikhtifaihi min uyunin nas atau min absarin nas. Wa kadzalika kullu kalimah mustaqqa min kalimah janna yajinnu fihi ma'na istitar fi man ikhtifa. Baik. Thumma ba'da dzalika al-jinnu hada khuliqa min nar, ya. Al-jinnu hada khuliqa min nar. Fil kitab dzukira ta'riful jinni istilahan fi syar'i al-jinnu hada arwahun qa'imatun fi ajsam, ya. Arwahun qa'imatun fi ajsamin latifatin nariyatin qadirah ala tashakkuli bi suwarin mukhtalifah ya'kuluna wa yashrabuna wa fihim adh-dhakaru wal untha yatanakahuna wa yatanasaluna wa yamutuna ta'ifatun ba'da ta'ifah. Nah, hada jin. Al-jin huna yani fi makna istilahan, ya. Baik, la ba'as ana usidu qalilan huna. Huna al-jinnu al-jinnu fi syar'i, ya. Al-jinnu fi syar'i hum arwahun qa'imah, arwahun qa'imatun arwahun qa'imatun fi ajsamin latifah, fi ajsamin latifatin, ya, fi ajsamin latifatin nariyah. Hada huwa al-jin, arwahun qa'imah fi ajsamin latifatin nariyatin, ya. Arwahun qa'imatun fi ajsamin latifatin nariyatin. Thumma min qudrati al-jin hada qadiratun ala tashakkul, ya. Qadiratun ala at-tashakkul, qadirah ala tashakkul bisuwarin mukhtalifah, bisuwarin mukhtalifatin, ya, bisuwar mukhtalifah. Thumma haula kadzalika mithl insan ya'kuluna wa yashrabun, ya'kuluna wa yashrabuna ya'kulun wa yashrabun wa fihim adh-dhakar wal untha, wa fihim adh-dhakaru wal untha, adh-dhakaru wal untha, adh-dhakaru wal untha yatanakahuna wa yatanasalun, ya. Wa yatanakahuna wa yatanasalun, wa yatanakahuna wa yatanasalun, wa yatanasaluna wa yamutuna ta'ifah ba'da ta'ifah, wa yamutuna ta'ifatun ba'da ta'ifatin, ba'da ta'ifatin.
طيب هذا هو الجن أرواح قائمة في أجسام لطيفة نارية إذا فيه الروح أرواح قائمة في أجسام لطيفة إذا له جسم كذلك لكن جسم لطيف له جسم لطيف نعم أجسام لطيفة نارية لكن نارية ليس طينية أو ترابية لكن نارية لأنه خلق من نار أجسام لطيفة نارية ثم قادرة على التشكل قادرة على التشكل عند القدرة على التشكل قادرة على التشكل في صور مختلفة ثم كذلك يأكلون ويشربون وفيهم الذكر والأنثى وفيهم الذكر والأنثى ويتناكحون ويتناسلون ويموتون طائفة بعد طائفة هذا هو الجن أرواح قائمة طيب هذا هو الجن أرواح قائمة في أجسام لطيفة نارية قادرة على التشكل في صور مختلفة يأكلون ويشربون وفيهم الذكر والأنثى ويتناكحون ويتناسلون ويموتون طائفة بعد طائفة يموتون طائفة بعد طائفة طيب هذا هو الجن طيب نبدأ هنا الآن الجن خلق من نار الجن خلق من نار والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من قبل من نار السموم ثم وخلق الجان من مارج من نار الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فهذه كله دلالة على أن الجن هذا خلق من نار لكن انظري هنا فالجن خلقوا من نار لكنه ليسوا نارا لكنهم ليسوا نارا مفهوم هنا الجن خلقوا من نار لكن ليسوا نارا الإنسان خلقوا من تراب ولكن ليسوا ترابا هذا كذلك لكن خلقوا من تراب هذا الإنسان أما الجن خلقوا من نار وليسوا نارا ثم الجن خلق نعم قبل خلقة الإنسان نعم الجن هذا خلق قبل خلقة الإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من قبل أي قبل الإنسان قبل بشر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا الإنسان خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون والجنة وإني خالق كذلك الجان لكن خلقناه من قبل أي من قبل بشر وخلق من نار السموم فهذا الجن خلق قبل الإنسان ثم الجن يتناسلون يتناكحون ويتناسلون يتناحقون ويتناسلون نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته انظري كلمة وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هنا ذكرت على ذرية بأن جن هذا له ذرية إبليس وهو جن له ذرية بمعنى له أبناء نعم له أبناء له ماذا الحفيد مثلا وغير ذلك نعم فهذا هو ماذا الذرية نعم
idan hadhihi falahu dzurriyyah. Wa annahu kana rijal minal insi ya'uduna bi rijal minal insi wa annahu kana rijal minal insi ya'uduna bi rijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Untuk huna al-jinna bi rijalin minal jinni. Idza dzukira fil Qur'an rijal minal jinni idan labudda hunaka nisa. Ya dzukira bi rijalin minal jinni idan hunaka nisa minal jinni kadzalik. Idza hunaka rijal wa nisa idan labudda hunaka nikah atau zawaj. Labudda hunaka nikah wa zawaj. Lianna hunaka rijal hunaka nisa. Fa hakadha Allah Subhanahu wa ta'ala dzakara huna bi rijalin minal jinni. Idan idza dzukira rijal idan labudda hunaka nisa. Idan idza kana dzukira rijal wa nisa idan labudda hunaka nikahun wa zawajun bainal jinni. Nama wa idza kana hunaka zawaj wa nikah labudda hunaka dzurriyyah. Labudda hunaka dzurriyyah wa hakadha. Hadha dalil ala anna al-jin hadha yatanakahun wa yatanasalun. Thumma al-jin hadha mukallafun. Mukallafun. Bima'na mada? Haula mukallafun, ya, mukallafun ala amanati min Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunaka amanah min Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadha ad-din. Labudda haula ya'budun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadha dalala ala anna khalqul jinni hadha li ajli al-ibadah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan li'annahum labudda an ya'budu Allah idan haula mukallafun. Ya, dan haula mukallafun. Fa naquluna al-jinnu mukallafun. Naam. Wa mukallaf min al-naam. Fa li'anna haula mukallafun wa umiru bil ibadah fa haula hunaka man ya'budu Allah wa man la ya'budu Allah. Hunaka man huwa kafir wa hunaka wan mu'min. Hunaka kafir wa hunaka mu'min. Hunaka mu'min wa hunaka kafir. Naam. Fa laisa kulluhum yu'minuna billah, lakin haula umiru bil iman. Umiru bil iman. Li'annahum mukallafun fa umiru bil imani. Walidzalika hunaka man yu'min wa hunaka man yakfur. Wa qala ta'ala ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum bi ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina. Fa huna qala alam ya'tikum rusul. Alam ya'tikum rusul ay bi makna anna Allah Subhanahu wa ta'ala arsala rusulan ilaihim ilal jinni. Wa idza kana arsalallahu rusulan ilal jinni idan haula mukallafun. Haula mukallafun. La budda an ya'budallah, la budda an yattabi'u ar-rusul. Karena Allah arsala ilaihim rusulan. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina. Fahada dalala ala anna al-jinnu haula mukallafun wa minhum mu'minun wa minhum kafirun. Naam. Huna kama qala ta'ala hadza ala lisani jinni wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika tahara rasyada. Ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hattaba. Huna qala al-jin anna minnal muslimuna wa minnal qasitun ay bimakna hunaka minna nahnu hunaka minnal muslimin wa hunaka minnal kafirin al-qasitun al-kafirin minnal muslimuna minnal qasitun faman aslama fa ulaika tahara rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ada al-jinnu hunaka minal mukallafin. Baik. Thumma kadaka kama dzakara anfan al-jinnu hada ya'kulun wa yashrabun, ya, ya'kuluna wa yashrabun. Idan haula kadzalika yahtajun ila ta'am. Ya'kuluna wa yashrabun dan yahtajun ila ta'am.
Ma hiya ta'amul jinni? Oh, ikut ini. Kotoran hewan dan tulang belulang. Ar-rawth wal 'idham. Ar-rawth wal 'idham. Ada kotoran. Hal ya'kuluna ar-rawth faqat wal 'idham faqat? Kalau makanya tulang tuh Idza sa'altukun yang kata orang tuh ma huwa ta'amul insan? Mada taqulun? Yang halal dan layak. Mada ta'amul insan? Ta'amul insan mada? Ta'amul insan? Atau ta'amu ahlu Indonesia mada? Atau ta'amu ahlu Jakarta مثلا ماذا؟ Harus. تقول ماذا؟ الرز الرز هكذا تقولون كذلك هذا طعام أهل جاكرتا أو طعام ماذا معظم الإندونيسيين هذا الرز نعم هل يأكلون رز فقط؟ لا يأكلون الأخرى الرز كذلك الجن كذلك هكذا فهنا إذا نقول بأن طعام الجن هذا الروث والعظام ليس بمعنى أنهم يأكلون الروث والعظام فقط لكن الروث والعظام هذا يعني يعتبر طعام أساسي لهم طعام هذا أساسي لهم هذا الروث والعظام لكنهم يأكلون أشياء أخرى غير الروث والعظام لكن الروث والعظام هذا ta'amuhumul asasi ya ta'amuhumul asasi huwa ar-rawthu wal 'idham lidzalika huna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul nah fi hadits an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastanju bir-rawthi wala bil 'idhami limada fa innaha zatu ikhwanikum minal jinni innaha zatu ikhwanikum minal jinni nah ya la tastanju birrawthi wal 'idham fa innaha zatu ikhwanikum minal jinn baik man yafham hadzal hadis an nas'alukum bimada Rasulullah naha ya naha anil istinja birrawth wal 'idham limada syaratnya kalau kita beristinja kan boleh pakai ban Karena dia makanan dari saudara kalian dari bagian. Nah, limada hada nam hatta ta'amul jin limada Rasulullah naha an istinja biha sama tuh Ya anak hormati Rasul ilajin. memang kemudian kalau apa kalau dipakai istilah udah habis gitu nggak ada makanan lagi maksudnya kan tetap ada nggak habis kecuali kalau begini jangan makan tulang itu nanti makanan jin gitu itu bisa difahami nanti habis ini kan nggak habis sekedar dipakai istinja saja nah kenapa Mungkin karena itu makanan Allah Ustadz jadinya kalau dipakai Bersih kali. kenapa coba tadi siapa itu bilang Kalau istinja pakai itu tuh nggak bersih nggak sih, Ustaz? tapi kan Rasulullah bukan masalah bersih nggak bersihnya kan memang karena memang mengatakan jangan istri dengan kotor itu karena itu nggak bersih begitu kan nggak kan mungkin karena Enggak, Ustaz. makhluk lain juga Ustadz. coba sekarang saya tanya Rauf itu najis atau suci Najis. kalau najis ini kalau najis
Kenapa sampai dengan rauf? Kan najis. Nggak perlu udah tahu najis. Nggak bisa tidak berarti. Kalau seandainya itu larangan itu adalah karena najis, maka Rasul mengatakan jangan istinja dengan rauf kalau najis, nggak bisa mensucikan. Iya kan? Tapi itu Rasul mengatakan apa? Bukan karena itu tidak mensucikan, tapi dia ada karena makanan. Zadu ikhwanikum minal jin. Coba difikirkan ini. Hadis ini. Difahami dengan baik. Pasti tanya, apa najis atau enggak? Hadis ini menunjuk bahwa rauf artinya apa? Nah, ada ikhwaniku. Kalimat ikhwan ngaji apa maksudnya itu? Kenapa Rasulullah nggak mengatakan zadul jin, tapi kok zadul ikhwanikum minal jin? Kenapa? Apa man ikhwanikum? Bagus nggak sih? Mungkin khusus untuk jin-jin muslim gitu Ustaz, boleh. Tapi kalau untuk bangsa kita nggak boleh kan. Dia istinja tapi untuk istinja tapi gitu, bukan untuk kalangan manusia gitu Ustaz. Maksudnya gimana? Nggak boleh dan tulang gitu. Tapi kalau bagi jin mungkin boleh Ustaz. Jin kan ada yang muslim, jin kan sholat juga gitu mungkin. Bagaimana? Apa hubungannya dengan itu, dengan larangan itu? Mungkin sama-sama itu kan sama-sama ciptaan Allah. Cuman najisnya itu kan ke manusia ya kan, bukan ke jinnya. Gini ya maksudnya. Ya, jadi zadu ikhwanikum minal jinni, artinya ini adalah makanan beli. Itu menunjukkan saudara, ya, kalian dari bangsa jin muslim. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi artinya apa di sini? Ini menggambarkan bahwa rauf itu sebenarnya adalah suci, itu najis. Dia bisa najis kalau terkena najisnya manusia. Maka jangan beristinja dengan raufnya, karena itu nanti bisa menajis. Kalau najis apa? Tidak bisa dimakan oleh jin-jin muslim. Kalau jin kafir ya terserah dia, nggak peduli dengan najis gitu, ya. Tapi kalau jin kafir ya nggak masalah, karena dia makan apa saja yang najis pun dimakan. Nah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan, ya itu sunat, di sana itu ada jin muslim itu gitu. Kalau kalian pakai untuk istinja, nanti menjadi najis dan nanti membuat mereka nggak bisa makan itu. Nah gitu. Faham. Jadi di sini rauf itu adalah gak najis. Memang nanti kalau kita bicara fikih nanti ada khilafiyah antara para ulama, apakah rauf itu najis atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah meskipun ini tidak
ghair muttafaq alaih, tapi ini telah masih ada khilafiyah ya, bahwa yang makan itu najis, bukan hewan halal itu najis, seperti kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran onta itu kan najis, ya itu kan najis. Nah, itu diperkuat dengan hadis ini. Rasulullah pun waktu saat itu ya, artinya banyak sekali kata-kata unta, banyak sekali, tapi Rasulullah di situ, artinya itu nggak najis. Kalau najis Rasulullah di situ, ya, jadi banyak kata-kata unta, banyak sekali. Nah, juga Rasulullah SAW misalnya pernah menyuruh orang untuk minum apa? Air kencingnya unta sebagai obat. Berarti kencingnya unta pun nggak najis sebenarnya, nggak najis, cuman kotor, cuman bau, kan? Najis. Jadi apa yang keluar dari dua jalan hewan, mana depan maupun belakang, ya, kencing ataupun kotoran ininya pun itu kan najis. Kotoran hewan yang itu kan najis. Tapi kalau hewan yang haram dimakan, najis semuanya. Ya, kotoran hewan yang haram dimakan najis semuanya. Tapi sekali lagi ya, ini masih khilafiyah ya, ini bukan muttafaq alaih, tapi ini khilafiyah. Tapi sebagian besar adalah mengatakan bahwa kotoran hewan itu tidak najis. Nah, umroh yang pernah umroh atau haji, siapa ini? Itu kalau umroh biasanya itu diajak pergi ke Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu ada apa namanya, di sana itu banyak orang jualan susu unta dan juga kencingnya unta dijual, ya, kencing itu untuk obat, harganya lebih mahal ketimbang susunya. Kencing unta itu dijual itu lebih mahal ketimbang susu, bisa 2 kali lipat dari susunya. Ya, 1 botol susu dengan 1 botol kencing unta itu masih lebih mahal kencingnya unta ketimbang susunya unta. Ya, tapi memang nggak semua kencing, tapi biasanya kencingnya yang kencing di awal, kencing di habis pagi hari biasanya. Kencing pagi hari, kencing ditampung oleh pemiliknya, itu nanti dijual kencingnya unta itu sebagai obat. Ya, itu unta ya, itu obat. Nah, itu berarti bahwa kencing itu tidak najis. Itu sebagaimana kotoran hewan, kotorannya pun nggak najis. Nah, itu. Nah, makanya sini kemudian kotoran hewan, rauf, kering itu bisa untuk istinja sebenarnya. Bisa untuk istinja sebenarnya. Ya, tetapi tidak boleh. Karena apa? Nanti itu jadi najis oleh kotoran kita, gitu. Maka jangan dipakai. Kenapa? Karena kasihan jin muslim ini nggak mau makan kalau itu kena kotoran manusia. Nah, gitu. Maka la tastanju birrauthi wala bil idam. Sebagaimana juga idam, tulang hewan yang halal dimakan itu suci, tapi tulang hewan yang haram dimakan itu najis, gitu ya. Baik ya, itu ar-rauf wal idam ya. La tastanju birrauthi wala bil idami
fa innaha zatu ikhwanikum minal jinni. Nah, sekali lagi bahwa makanan jin itu tidak hanya itu ya. Jin juga bisa makan nasi, bisa makan makanan kita bisa. Ya, bisa makan makanan kita juga bisa. Cuman yang dimakan tentu bukan yang kelihatan itu ya. Sama juga dengan itu raw juga kan, jangan kemudian nanti kasih tulang, ini tulang jin, makan jin, ditungguin gitu. Kok nggak bisa habis gitu? Bukan itu. Ya, ada tersendiri ya itu. Karena itu bukan di alam manusia. Jadi ada kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti itu apa ya, bagaimana, tapi itu dari situ, dari roh itu dan dari tulang itu makanannya itu. Baik. Nah selain itu mereka juga makan yang lain, makan makanan manusia juga. Karena itu kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang makan tidak membaca Bismillah, maka ditemani oleh jin makan makanan tersebut. Barang siapa yang minum tidak baca Bismillah, maka ditemani jin minum tersebut. Jin pun ikut minum. Barang siapa yang tidur tidak baca Bismillah, maka dia akan diblok oleh jin. Itu bersama jin. Itu jin tidur juga. Nah itu. Ya, memang nggak kelihatan, atau mungkin nggak terasa kali ya. Diblok oleh jin, itu bersama jin. Nah itu. Maka baca Bismillah, baca doa ya sebelum minum, sebelum makan, sebelum tidur, itu baca Bismillah semuanya supaya tidak diganggu oleh jin atau diambil oleh jin. Nah, la tastanjib birrawthi wala bil idham fa innaha zatu ikhwanikum minal jinni. Mafhum ah? Halas? Nah, sebagai bukti ya, bukti bahwa mereka itu makan yang lain adalah tadi hadis yang Rasul sampaikan tadi. Kemudian para dukun yang membuat bermacam-macam sesajen. Itu adalah untuk makan jin. Jadi mereka menyajikan itu untuk jin. Kadang ayam putih ya, kadang buah-buahan, kadang hasil tanaman, itu diserahin kepada jin, itu dimakan oleh jin. Nah itu buktinya bahwa mereka itu adalah dengan keyakinan bahwa ini dihadiahkan kepada jin sebagai sajen untuk jin. Jadi jin makan itu. Cuman ya kita nggak tahu makan di apanya gitu ya. Tapi ya itu adalah makanan untuk mereka semuanya. Sajen. Nah ini kalau kita perhatikan praktek orang-orang yang dunia jin ya, orang-orang para dukun, para paranormal yang memang berhubungan jin begitu. Mereka menghadirkan itu dengan benar-benar seperti itu. Nah ini, jadi jin itu memang makanan pokoknya adalah rawth wal idham, ya wal idham, tetapi mereka juga makan yang lain-lainnya. Sebagaimana manusia itu makanannya adalah beras atau nasi, tapi dia juga makan ikan, dia makan daging, dia makan lalap-lalapan, dia makan buah-buahan, ya, dia makan sayur-sayuran dan seterusnya. Itu. Total kalau ditanya apa makanan manusia, ya beras atau nasi itu. Tapi yang dimakan ya semua dimakan, bahkan semua dimakan itu kan. Itu pohonan dimakan pohonannya, dari mulai buah-buahannya, daun-daunnya, batangnya pun dimakan, makan tebu ya. Jadi akarnya pun dimakan, ubi-ubian, ya, singkong, ya, dan seterusnya, ubi, ya, dimakan semua. Itu kan akar-akarnya pohon, akarnya. Nah itu, ya, jadi seperti itu. Jin membutuhkan makanan. Ya'kuluna wa yashrabun. Nah, kemudian jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya, jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ini Allah tegaskan, ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannati
yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Gitu. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Nah, kalimat innahu yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Ini penegasan dari Allah ya, bahwa manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Gitu. Ya, manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Nah, jin bisa melihat manusia. Gitu. Jadi ini kelebihan jin datang bisa melihat kita bisa melihat mereka gitu. Ya. Jadi di mana saja dia mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Ada orang-orang yang mengaku bisa lihat jin, ada nggak sebegitu? Ada nggak orang mengaku bisa lihat jin? Banyak, Ustaz. Banyak. Nah, padahal kan kata Allah nggak bisa lihat. Kok dia bisa lihat? Jadi ini innahu yarakum wa qabil min haitsu la taronahum. Tadi kata Allah SWT dalam Al-Quran, nggak bisa, jin nggak bisa. Nah, ini adalah tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Tapi jin kan bisa menyerupa. Nah, itu ya. Jin bisa menyerupa dan bisa memperlihatkan diri kepada manusia dalam bentuk-bentuk penyerupaan. Itu. Tapi dalam bentuk aslinya itu nggak bisa kelihatan oleh manusia. Nah, kalau ada orang yang mengaku bisa lihat jin, lihat ya. Kalau ada orang yang mengaku bisa lihat jin, maka dia termasuk salah satu dari 3 kelompok. Kalau ada orang yang mengaku bisa lihat jin, maka dia adalah salah satu dari 3 kelompok. Yang pertama adalah dia pembohong. Gak bisa lihat, tapi ngaku-ngaku bisa lihat jin. Ya orang kan gampang bohongin tentang jin. Tuh belakang kami itu ada jinnya gitu. Padahal dia juga nggak lihat juga, padahal sama-sama nggak lihat. Tapi dia ngaku-ngaku aja. Tuh belakang kamu itu ada jin. Tuh jinnya gondrong gitu kan. Tuh jinnya begini gitu. Padahal dia nggak lihat sebenarnya, tapi hanya mendusta saja, ngebohongin orang. Ya. Itu banyak seperti banyak. Ada orang seperti itu. Jadi tidak bisa lihat jin, tapi dia pura-pura bisa lihat jin, seolah-olah dia lihat jin. Gitu. Nah, itu, ya. Kadang nakut-nakutin orang, gitu kan. Ini rumah ini ada jinnya nih, gitu. Lu saya lihat itu ada jin di situ. Itu jinnya itu jinnya lu. Ada tuh di dapur tuh jinnya itu. Tuh sarangnya jin di situ. Dia nggak lihat, tapi dia bilang lihat jin. Tuh lihat tuh sarangnya itu. Tuh jinnya begini. Tuh jinnya besar. Ya. Jinnya giginya panjang gitu ya, tangannya kukunya panjang gitu, kadang-kadang begitu. Padahal dia nggak lihat, tapi ngaku bisa lihat jin. Ini pertama, dia pembohong, tapi dia pembohong. Yang kedua, dia bukan bohong, tapi dia memang lihat, tetapi yang dia lihat bukan jin dalam bentuk aslinya, ya, tapi jin sudah menyerupa ke bentuk lain, dan kemudian jin memperlihatkan dirinya kepada orang-orang tertentu. Jadi jin itu bisa memperlihatkan dirinya pada orang-orang tertentu, dan juga bisa memperlihatkan dirinya kepada semua orang. Jadi dia merubah bentuknya gitu, kemudian ada orang-orang tertentu yang bisa lihat dia. Gitu. Ya, ada orang yang bisa lihat dia. Nah, ini maka kemudian
dibilang bahwa saya bisa lihat jin. Nah, itu adalah jin sudah menyerupa dalam bentuk yang lain. Ya kita nggak tahu itu bentuk yang bagaimana ya, tapi dia adalah bentuk lain. Nah, bisa dia menyerupa dalam bentuk ya, tapi juga bisa memperlihatkan seperti manusia juga bisa. Gitu. Maka dia adalah orang-orang yang melihat jin tapi dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk aslinya. Itu kedua. Yang ketiga adalah dia memang melihat, dia bukan pembohong, dan dia memang melihat bentuk aslinya, bukan bentuk penyerupaan. Nah, orang seperti itu melihat bentuk aslinya itu di dalam dirinya ada jin. Ada Nemo kah? Adanya Ya, dia bisa melihat melalui jin. mana? Itu yang di rumput. Atau mungkin dalam istilahnya adalah menggunakan mata jin. Nah, gitu. Apa? Ya. Kecil-kecil gitu. Itu di pinggir situ. Ananda Sabila, Salsabila. Terus kayak apa? Ulat-ulat, bukan ulat Ananda apa? Salsabila. Kecil. Oh, apa tuh? Tapi bukan ulat. Ya enggak. Itu kaki. Dia berkaki kecil gitu lah. Jadi kalau nempel di kulit kayak sama geli-geli dalam menggatal tuh. Ini kuliah apa ngobrol itu? Gak ada ini kada kau dapat di. Oh. Nah, udah sadar dia. Ananda Salsabila. Baik. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah pembohong, yang kedua adalah melihat jin dalam bentuk yang lain, bukan aslinya. Yang ketiga dia punya jin. Ya, dibantu oleh jin untuk melihat jin yang lain. Itu maka dia maka ini ya, jadi ketika ada orang mengaku saya jin, maka itu antara dia pembohong atau dia melihat tapi melihat dalam bentuk yang lain bukan aslinya, atau dia memang punya jin. Nah, orang-orang seperti itu ya, maka orang ketika mengaku jin ya udah nggak ada yang baik lah. Pertama mungkin pembohong, pertama mungkin dia adalah orang yang dekat dengan jin sehingga dia bisa melihat bentuk jin dalam bentuk penyerupaan, atau dia memang punya jin. Itu ya, kalau mengaku bisa lihat jin. Tapi ada orang juga yang tidak mengaku, tapi dia diperlihatkan jin. Nah, bisa begitu. Kadang-kadang ada orang ketakutan kan, ada apa begitu, yang nggak lihat. Itu berarti jin menampakkan dirinya hanya kepada orang itu saja. Untuk apa? Untuk menakut-nakutin dia. Nah, ya. Dan memang jin itu biasanya tidak mau menampakkan dirinya kecuali kepada orang-orang yang takut sama dia. Itu ya. Jin tidak mau menampakkan dirinya kecuali kepada orang-orang yang takut sama dia. Kalau orang yang pemberani, dia nggak mau nampak dirinya, takut dibunuh, takut dikejar sama orang yang nggak takut. Tapi orang yang takut kan menampak diri, orang yang takut, orang yang lari. Kan gitu. Nah, makanya kemudian jin itu berani kepada orang-orang penakut. Jin malah takut kepada orang-orang pemberani. Makanya kalau ada di antara ya anti misalnya kok kemudian sering dilihat dari jin, itu berarti penakut itu. Maka ketika ada jin yang menampakkan diri, lawan aja. Kamu jin ya? Oh, saya usir kamu gitu. Saya pukul kamu, misalnya begitu. Jangan takut. Karena jin itu akan takut kepada para pemberani. Gitu. Dan jin itu lemah kalau dia menyerupa kepada bentuk manusia atau bentuk yang lain. Jin itu kuat kalau dalam bentuk aslinya. Tapi dia akan melemah kalau sudah berubah ke bentuk yang lain. Nah gitu. Makanya jin itu kalau menyerupai manusia, dia gampang kalah sama manusia. Gitu. Gampang kalah sama manusia. Saya berkelahi misalnya, jin menampakkan sebagai manusia lalu berkelahi, dia akan lemah, gampang dikalahkan sama manusia. Nah gitu. Baik ya, kita lanjut dulu ya. Ini tentang jin.
Jadi jin itu adalah memang Allah ciptakan seperti itu, ya, tidak bisa dilihat oleh manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi mereka itu melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Baik, al-an qudratul jin, kemampuan jin. Jin memiliki beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, jin punya beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah bisa bergerak dan berpindah-pindah dengan cepat, jin. Jadi bisa lari dengan cepat sekali. Larinya bisa mengalahkan mobil, bahkan bisa mengalahkan pesawat. Jin itu, ya, dia bisa berlari sangat kencang, sangat cepat, bisa mengalahkan mobil, bisa mengalahkan pesawat, bahkan mungkin bisa mengalahkan jet. Itu jin. Tapi tentu saja adalah bahwa dia memang punya kemampuan seperti itu, tapi nggak semuanya seperti itu gitu. Ya, nggak semua seperti itu. Artinya memang kemampuannya bertingkat-tingkat. Tapi secara umum bahwa jin itu memiliki kemampuan berlari sangat cepat, mengalahkan manusia secara umum. Nah, ini contohnya adalah dalam surat An-Naml, ya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Jadi berkatalah ifrit, ini nama jin ifrit yang cerdik dan dari golongan jin, aku akan datang kepada kamu dengan membawa singgasana itu kepada kamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu itu. Sesungguhnya aku benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ya, membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seseorang, ini nggak tahu ini siapa ini, apakah jin ataukah siapa, seorang yang lain, ini seorang jin atau ya kita nggak tahu, yang mempunyai ilmu dari Alkitab, dia mengatakan aku akan membawa singgasana itu kepada kamu sebelum makan berkedip. Nah, ini tidak sebutkan ini jin atau siapa, tapi ini kemungkinan jin juga, karena sebenarnya adalah ifrit di situ. Ini kan bicara antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman bersama pasukan jin. Nabi Sulaiman berkata kepada pasukan jin waktu itu. Maka jadi kisahnya adalah bahwa ini terkait dengan singgasana siapa? Ada tahu? Ratu Bilqis. Ya, Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, ya. Jadi Ratu Bilqis waktu itu di mana Ratu Bilqis itu di mana? Ratu Bilqis itu yang ini ya, dia ada jin. Di mana Ratu Bilqis? Di negeri Sabak. Di mana itu Sabak itu? Kalau Nabi Sulaiman di mana? Nabi Sulaiman posisinya di mana? Palestina. Ya, daerah Palestina, daerah Syam, ya. Daerah Palestina atau daerah Syam. Jadi Nabi Sulaiman ada di Palestina atau Syam. Ratu Sabak atau Balkis itu adalah di daerah sekitar daerah Yaman. Mana Yaman itu? Kalau lihat petanya, gimana Yaman dengan Yaman di sebelah selatan, ya, daerah sebelah selatan, Syam di daerah utara. Sangat jauh, ya, sangat jauh. Jadi kalau darat itu, kalau darat itu bisa melalui Medina, melalui Mekah, ya.
Itu terus ke selatan nanti sampai Yaman, sampai ke Sabah. Itu kalau perjalanan biasa, orang naik kuda dari Syam ke daerahnya Ratu Sabah, daerahnya Yaman itu bisa lebih dari 30 hari, lebih dari sebulan. Kalau perjalanan biasa, naik kuda biasa, itu bisa perjalanan selama sebulan. Ya, apalagi orang jalan kaki tambah lama lagi, naik kudanya bisa sebulan. Kalau bolak-balik berarti 2 bulan naik kuda. Tapi di sini kemudian, jadi waktu itu Ratu Sabah berangkat ya, datang mau ke tempatnya Nabi Sulaiman. Ya, tapi kata ya ini dulu kan orang dulu ya, orang dulu itu orangnya tinggi-tinggi, mungkin langkahnya pun lebih cepat gitu ya, karena satu langkah pun sangat lebar sekali. Ya, kalau kita kan melangkah kan paling 1 meter maksimal gitu kan, kalau dia mungkin bisa sampai 10 meter gitu, satu langkah saja, ya, bisa lebih malahan. Nah mungkin lebih cepat kalau mereka dulu. Mungkin kalau sekarang kalau sekarang mungkin kita 1 bulan kalau naik kalau jalan kaki misalnya, kalau mereka mungkin bisa cuma 1/2 bulan. Tapi inti jauh. Ini adalah jauh antara Sabah dengan Syam. Nah, ketika mereka berangkat menuju Nabi Sulaiman, di tengah perjalanan itu ada berita bahwa Ratu Sabah mau ke Nabi Sulaiman. Itu. Lalu Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kebesaran Nabi Sulaiman. Nah, kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana kerajaan Ratu Sabah di sana di Yaman itu dipindah ke sini, siapa yang bisa gitu. Itu bicara kepada pasukan dia dari bahasa jin. Lalu ada jin yang bernama Ifrit lalu akan bicara, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa, saya sanggup untuk itu, membawa saya pergi ke sana, lalu saya balik, saya bawa singgasana. Ya, saya balik, saya taruh di sini. Saya bisa. Itu sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda sudah nyampe. Artinya cuma sebentar, nggak sampai 1 menit. Sekarang Anda duduk, Anda bangun, sudah nyampe di sini. Ya, nah itu betapa sangat cepatnya itu. Meskipun kemudian ada yang lain selain itu, juga ada lain yang lebih lagi. Kata dia, ini yang lain ya, ini nggak tahu, nggak disebut namanya, tapi dia sebenarnya indahu ilmun minal kitab, dia punya ilmu dari Alkitab. Itu dia mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, akan bawa ke sini sebelum Anda berkedip sampai sini, set gitu, langsung nyampe. Nah ini berarti kemudian kita bisa bayangkan betapa sangat cepatnya gerakan jin itu. Ya, sangat cepat sekali gerakannya dia. Bisa pergi bolak-balik ya, Syam ke Yaman itu dalam waktu sekejap, sedetik mungkin begitu, nyampe. Bahkan membawa singgasana lagi, bukan sekedar lari, bukan sekedar ini, tapi membawa singgasana, datang mengambil langsung balik gitu. Itu bisa. Ya. Nah inilah yang kemudian nanti ya itu jin seperti itu, dia punya kemampuan seperti itu. Ya. Meskipun nggak semua jin seperti itu persis, nggak ada, bahwa jin itu punya kecepatan gerak yang sangat cepat. Jin gerak dengan sangat cepat. Sampai kasih terbang sampai ke angka 1. Anna lamasna naha marasan
baru sampai bulan aja udah susah, Dia pergi. baru kata meter udah kan pas. Nah, jin bisa sampai ke sana, bahkan dulu bisa masuk ke langit. Mas Nabi itu Allah wa ta'ala tidak ada barang perusahaan untuk subhanallah sehingga tidak ada yang bisa masuk ke langit ya, atau mulik rasan syadidah wa hubah wa kuna qutman ma'idisab wa may yastamil an yajlahu rasyada. Itu sesuatu dulu coba mengetahui rahasia langit, maka keadaannya sekarang jaga panah api sesungguhnya nanti tidak beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan para malaikat. Tetapi sekarang barang siapa yang mendengar seperti itu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah, itu. Dan Banaun wa Ghawas, ya, adalah para ahli dalam membangun dan juga dalam jin itu ada jin yang suka menyelam laut. Dia mahir menyelam di laut Apa tadi? atau di sungai atau di danau. Jin di sana juga maluna lahum ma sya' min maharib wa tamathil wa kaldawabi wa qudusiyat ya'malu ala Dawud wa qalim ibn Syakur. Dan dulu itu diberi tugas oleh Nabi Daud untuk membangun, ya, banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun oleh jin atas perintah Sulaiman alaihissalam. Mereka ada bangunan, ya. Jadi kalau bangun gedung itu jin bangun. Kalau manusia lama kerjaannya, kalau jin cepat, nah gitu. Jin karena bisa bergerak cepat dan sebagainya, maka itu cepat juga membangunnya. Ya, dan juga mungkin kekuatannya pun jin lebih kuat. Itu semuanya. Nah, ya, ahli bangunan. Dan para ahli bangunan, ya, dan para penyelam jin. Makanya kemudian banyak sekali dicurigai ada bangunan-bangunan yang hebat itu ada dari jin yang membangun. Ya, Allah alam ya, seperti Candi Borobudur. Apakah itu manusia yang bangun? Atau ya, zaman dulu gitu tidak ada alat-alat yang canggih untuk bisa mengangkat batu besar ke atas. Itu kalau sekarang suruh bikin seperti Candi Borobudur untuk bisa seperti itu, kecuali dengan menggunakan alat canggih. Kalau suruh membangun seperti itu berat. Dengan tanpa alat, bantuan alat mesin itu berat, nggak bisa untuk manusia sekarang. Nah dulu
Ya itu, nah itu apakah manusia atau jin yang bangun itu? Allahu a'lam. Ya itu. Makanya pembangunan yang hebat itu biasanya adalah pembangunan bukan Islam kebanyakan. Itu dibangun pada masa-masa orang-orang yang bukan Muslim. Terutama adalah orang-orang Hindu, Buddha. Kenapa? Mereka dekat dengan jin. Bahkan mereka juga menyembah jin, gitu. Menyembah jin. Kalau mereka menyembah patung itu biasanya ada jin di sana. Maka patung-patung itu biasanya ada jinnya biasanya. Maka orang-orang Muslim dulu itu adalah menyembah patung, ada jinnya. Ya, ada kisah misalnya ketika Khalid bin Walid ketika menghancur patung, ya, ketika Fathu Mekah, itu keluar itu jinnya bertaruh sama Khalid bin Walid ketika menghancurkan patung di Arab waktu itu keluar jinnya menyerang Khalid bin Walid. Itu. Jadi orang-orang yang menyembah patung itu di sana ada jinnya. Nah, makanya orang-orang Buddha, orang Hindu yang menyembah patung itu biasanya adalah dekat dengan jin. Bahkan mereka juga punya beberapa ritual itu menggunakan jin, manggil jin. Kadang beberapa bentuk tarian-tarian itu juga memanggil jin. Gitu. Makanya kemudian beberapa bentuk bela diri, ya, ilmu kanuragan seperti pencaksilat, seperti ya, apa saja gitu ya, itu biasanya pun ada beberapa gerakan-gerakan itu telah memanggil jin. Itu akan bisa kalau orang mendalami tentang pencaksilat itu biasanya ada pada tahap tertentu, pada level tertentu itu nanti ada itu menggunakan jin. Dengan gerakan tertentu itu memanggil jin. Jadi memanggil jin bisa dengan gerakan-gerakan, bisa dengan suara mantra-mantra. Itu memanggil jin. Nah, orang-orang Hindu, orang Buddha itu sangat dekat dengan jin. Dan sangat mungkin beberapa bangunan itu adalah jin. Apalagi kisah Roro Jonggrang, ya. Itu kalau benar saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi itu kisah yang dikata orang dongeng atau apa gitu ya. Candi Sewu. Tahu Candi Sewu nggak? 1000 candi. Itu konon katanya dibangun cuma semalam. Ya. Jadi Roro Jonggrang itu mau dinikah oleh salah seorang raja, ya. Itu. Tapi dia sebenarnya nggak mau. Dia nggak mau dinikah raja tersebut. Itu. Lalu supaya dia nggak jadi dinikahin, dia ngasih persyaratan. Kalau kamu mampu membuat candi 1000 candi dalam waktu semalam, gitu, maka saya mau dinikahin oleh kamu. Gitu. Tapi maksudnya adalah dia nyangka dia nggak mampu, dia membuat 1000 candi dalam waktu semalam. Ternyata dia mampu. Nah, itu apakah manusia yang bikin itu? Kayaknya mustahil manusia bikin. Pasti dia dibantu oleh jin. Nah, ya. Nah ini kalau itu benar kisah tersebut, dia dibangun selama 1 malam, ya itu kemudian jin yang bangun itu. Ya, jadi 1000 candi atau candi Sewu. Nah, tapi ya, ini jin itu adalah seperti itu, ahli bangunan. Makanya Nabi Sulaiman pun begitu. Ketika membangun itu menggunakan tangan-tangan jin, ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat ya'malu ala Dawud syukra wa qalilan min ibadiyas syakur. Nabi Sulaiman boleh menggunakan jin karena punya kekuasaan itu, dan jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi itu hanyalah kemampuan Nabi Sulaiman saja yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Ya, itu doa Nabi Sulaiman itu, ya. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan berikanlah aku kekuasaan
yang tidak akan dimiliki oleh ya Rabbil firli wa habli mulkan la kandil wahab, ya, itu doa Nabi Sulaiman untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, bisa menguasai angin, ya, bisa mengendalikan angin. Itu Nabi Sulaiman. Baik. Baik. Jin mampu menyerupa, ya, kudra ala kul watul, jin mampu menyerupa dalam beberapa bentuk, ya, dalam min surat mukhtalifah. Jadi mampu melakukan penyerupaan. Jin bisa melakukan penyerupaan menyerupa manusia atau hewan yang lainnya. Manusia bisa melihat hasil dari penyerupaan itu. Zayyanal musyrikuna a'malahum wa qala lahumul inni jarulakum lam atil ala akib qala inni bari'un minkum inni ara ma la taron. Ini apa maksudnya nih ayat ini? Kok ada hubungan, apa hubungan mana nih kalimat yang ada hubungan itu? Dan ketika saya menjadikan mereka pandang baik, mereka katakan tidak ada seorang manusia pun yang menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindung kamu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setentu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekarang tidak dapat melihat. Apa mana hubungannya nih? Ada paham nggak antara ayat ini dengan jin bisa melakukan penyerupaan? Mana penyerupaannya? Silakan, ada yang memahami nggak? Mana faham? Kenapa ini ayat kok dijadikan sebagai apa dalil? Ini jarulakum kan. Apa? Ini Apa maksudnya jarulakum? Ini maksudnya apa maksudnya? Ya, ini memang nggak langsung ya, tapi ini ada tafsirnya, ini ada tafsirnya. Silakan nanti bertafsir. Ini terkait dengan perang apa ini? Tentang perang ini. Ini perang ini, tentang perang. Antara atil fi'atani nakasu ala aqibaihi wa qala inni bari'un in rama. Ada fi'atan itu dua kelompok, dua pasukan. Perang apa ini? Ayah. Belum belajar ya? Tentang perang Badar. Ini tentang perang Badar. Jadi gini kisahnya ya. Dikisahkan bahwa ini yang memerangi Rasul itu apa? Karena itu ada orang yang dianggap orang yang sangat
Muhammad itu. Ternyata siapa itu? Itu adalah setan, itu dari jin yang menyerupai manusia, kemudian memprovokasi orang-orang kafir. Jadi itu adalah jin atau iblis. Iblis yang menyerupai manusia, ya, yang kemudian mengajak orang-orang kafir untuk menyerang Rasulullah SAW. Nah, itu adalah iblis yang menyerupai manusia dan ikut perang waktu itu membersamai mereka. Jadi itu iblis sebenarnya yang menyerupai tokoh-tokoh yang jarang keluar. Gitu. Begitu dia keluar, didengar tuh ucapan dia. Maksudnya, yang kain itu dia, padahal bukan, itu adalah iblis. Iblis yang menyerupai. Maka berangkatlah, ya, diajak untuk diprovokasi untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka berangkat dan itu disertai dengan iblis tersebut dalam bentuk manusia. Nah, sampai ketika kemudian bertemu dua kelompok ini, ya, tentara orang kafir ketemu, dia melihat banyak malaikat yang bersama kaum muslimin. Ya, ini falamma tara'atil fi'atani. Nah, itu begitu ketemu itu dua kelompok itu, nakaso ala akibaihi wa qala inni bari'un minkum inni aram. Ini ada jin atau tersebut, ya. Maka kemudian maka tatkala kedua person itu saling berhadapan, setan itu belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kalian semuanya, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Maksudnya adalah bahwa dia melihat para malaikat yang bersama para kaum muslimin itu. Gitu. Maka dia balik, nggak nerusin. Kenapa? Karena dia nggak akan berani kalau bisa untuk melawan malaikat. Maka dia langsung mundur. Gitu. Aku mengatakan ini bari'un minkum, ini aku berlepas diri, aku nggak mau tahu siapa ini, gitu. Lari dia. Nah itu jin yang menyerupai manusia, ya, dan kemudian memprovokasi manusia. Itu maksudnya di situ, ya. Juga ada kisah Abu Hurairah ketika menjaga Baitul Mal. Jadi kisah beliau ketika menjaga Baitul Mal. Nah, Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah jaga itu Baitul Mal itu kan, gitu. Ada yang akan mencuri harta Baitul Mal itu. Segala Abu Hurairah. Maka karena Rasulullah itu Baitul Mal itu dengan ketat menjaganya. Waktu itu malam hari itu ada bayangan, ya, yang mau mencuri harta di Baitul Mal. Akhirnya sama Abu Hurairah tangkap itu. Manusia, bentuknya manusia. Lalu kemudian kamu akan mencuri Baitul Mal, maka kamu akan sampai ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu ternyata dia nangis, nggak mau dibawa kepada Rasulullah, nggak mau. Tolong saya lepasin, saya dilepasin, gitu. Kata Bro, kamu nggak usah lepasin sampai kamu bawa ke Rasulullah SAW. Lalu dia nangis, menjerit-jerit nangis, dia memelas kepada Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, saya kapok, gitu ya, saya ngulangin lagi, tolong saya lepasin, gitu. Lalu akhirnya Abu Hurairah melepaskan itu karena kasihan, karena karena melas begitu kan, dilepaskan sama Abu Hurairah. Tapi diminta janji tidak akan mengulangi, ya dia janji dilepas sama Abu Hurairah. Paginya Abu Hurairah lapor sama Rasulullah SAW. Semalam ada yang mau mencuri harta Baitul Mal, lalu ketangkap ya Rasulullah. Tapi karena dia memelas, saya kasihan, maka saya lepas ya Rasulullah.
tadi saya mau sebab buat Rasulullah, tapi kan dia memelas, menangis, harus saya sepasnya Rasul. Kata ya, nanti malam dia akan balik lagi di Baitul. Maka Abu Hurairah kembali betul, datang lagi itu yang semalam itu, dan kemudian ditangkap lagi sama Abu Hurairah, ya. Dan kata Abu Hurairah, kamu akan saya bawa kepada Rasulullah SAW. Gitu. Dia semakin kencang nangisnya, dia nggak mau, pokoknya saya nggak mau, dia nggak mau dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya, itu. Nah, dia pokoknya udah, kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan mengulangi. Sekarang kamu mengulangi lagi. Gitu. Tapi dia kemudian terus menangis sambil semakin menjerit, ya, semakin ini, ya, semakin lebih kencang nangisnya daripada yang kemarin. Lalu Abu Hurairah mengambil janji, kamu janji tidak akan mengulangi lagi. Ya, saya maafkan sekarang. Tapi janji tidak akan mengulangi lagi. Dia akhirnya berjanji juga tidak akan mengulangi lagi. Lalu sama Abu Hurairah dilepasin. Lalu laporlah pagi harinya, laporlah Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, nanti dia datang di malam. Oh, datang lagi, cek lagi ketiga kalinya. Betul, datang lagi dia. Datang lagi kepada Baitul Mal. Kemudian lagi ketiga kalinya. Kata Abu Hurairah, kali ini kamu tidak akan saya lepaskan, kata Abu Hurairah. Nangis kayak apa, nggak akan saya lepas kamu. Terus nangis kayak apa, nggak akan saya lepaskan kamu, kata Abu Hurairah. Udah 3 kali ini. Lepas, meskipun kamu nangis sejadi-jadinya, nggak akan lepaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Betul, dia nangis bahwa namun kemudian kata dia, Abu Hurairah, ya, dia tahu Abu Hurairah ada orang yang suka ilmu, suka pengetahuan. Kata dia, Abu Hurairah, lepaskan aku janji, kalau kamu lepaskan aku akan kasih kamu ilmu. Nah, gitu. Begitu ilmu, Abu Hurairah tertarik karena dia adalah orang yang suka ilmu. Ya, gitu. Aku punya ilmu, kalau kamu aku kasih tahu, lepaskan aku, kata dia. Kata Abu Hurairah dengan janji, iya, kalau itu ilmu, betul-betul ilmu, ya, saya lepaskan kamu. Karena ilmu bagi Abu Hurairah ini penting sekali. Maka kemudian, apa itu ilmu itu, kata Abu Hurairah? Kata dia, kalau kamu ingin dijauhkan dari setan, gitu, maka bacalah ayat kursi. Kalau kamu ingin dijauhkan dari setan, maka bacalah olehmu ayat kursi, kata dia. Ya, ini karena ini ilmu yang akhirnya dilepaskan itu. Kamu harus sekarang berjanji, ya, kalau kamu tidak menempatinya, maka kamu akan mati, gitu. Kamu akan mendapat malapetaka. Ya, jadi selain tadi dapat ilmu, lalu dia janji untuk tidak mengulangi, kalau mengulangi nanti akan celaka. Maka dia janji tidak akan mengulangi lagi, ya, dan dia tadi sudah memberikan ilmu. Orang siapa yang ingin dijauhkan dari setan, maka bacalah ayat kursi. Nah, maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah di pagi harinya. Lapornya, dia ngasih siapa yang ingin jauh dari setan, maka membaca ayat kursi. Terus kata Rasulullah mengagetkan Abu Hurairah, Sadaqal Kadhub. Jadi Rasulullah mensifati si pencuri itu adalah al-kadhub, yang suka bohong. Siapa dia? Setan, dari bahasa jin. Sadaqal Kadhub, benar itu si pembohong itu benar kali ini. Ucapannya benar
bahwa barang siapa yang ingin dijauhkan dari setan maka bacalah surat ayat kursi. Maka kemudian baru tahu bahwa itu adalah jin, bukan manusia biasa, itu jin, itu setan itu sebenarnya, ya. Dan dia memberitahu kamu tentang kalau ingin jauh dari setan maka bacalah ayat kursi, ya. Nah, itu sodukul khatub. Jadi itu adalah jin yang menyerupai manusia, ya. Jin mampu untuk menyerupai manusia. Nah, dulu itu banyak sekali jin-jin yang menyerupai manusia. Kalau sekarang mungkin nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah banyak manusia yang perangnya seperti jin atau seperti setan. Jadi nggak perlu lagi untuk manusia. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, itu kemampuan jin adalah mampu melakukan penyerupaan. Bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan, bisa menyerupai yang lainnya, jin. Tapi perlu difahami bahwa jin itu ketika menyerupai manusia itu biasanya untuk tujuan kejahatan, untuk tujuan keburukan, ya. Setan atau jin kalau menyerupai manusia maka biasanya adalah tujuan keburukan, ada tujuan yang tidak baik, itu. Nah, kemudian setan atau jin bisa masuk dan berjalan di aliran darah manusia. Setan bisa masuk dan berjalan di aliran darah manusia. Kalau Rasulullah SAW, inna syaitana tajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan bisa masuk dan berjalan di aliran darah manusia, ya. Bisa darah dimasuk, ya, maka dia bisa berjalan di dalam tubuh manusia, itu jin atau setan, ya. Maka ada orang kesurupan dan sebagainya itu karena itu diantaranya. Baik ya, tadi tentang kemampuannya, ya, kemampuan jin. Jin juga punya banyak kelemahan. Selain dia punya kemampuan yang tinggi, dia juga punya banyak kelemahan. Yang pertama, tidak mampu menguasai hamba Allah yang soleh. Meskipun dia hebat, kuat dan sebagainya, tapi dia tidak akan mampu menguasai hamba Allah yang soleh. Qala rabbi bima aghwaytani walughwiyannahum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang soleh dan ikhlas, itu tidak akan bisa diganggu oleh setan, tidak akan bisa dikuasai oleh setan, gitu ya. Ini maka setan dengan berbagai kemampuannya, keahliannya, namun dia nggak mampu untuk bisa menguasai orang-orang yang tadi yang mukhlasin itu, yang Allah mukhlasin. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Nah, yang gampang dikuasai adalah orang-orang kafir. Yang maksudkan yang dikuasai oleh setan adalah orang kafir, orang-orang yang ghawin, ya, orang-orang yang sesat itu gampang dikuasai oleh setan. Orang musyrik gampang dikuasai oleh setan. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu alladzina hum binukun. Ya. Terus ya, kekuasaan setan itu hanya atas orang-orang yang namanya jadi pemimpin, jadi para penyembah setan itu gampang dikuasai oleh setan. Orang-orang musyrik juga demikian, gampang dikuasai oleh setan. Orang-orang beriman atau orang-orang terutama orang mukhlas, orang mukhlisin dan mukhlasin itu susah dikuasai oleh setan. Jin bisa menguasai orang beriman juga bisa, tapi kalau orang yang mukhlasin itu nggak bisa, ya. Bertakwa yang mulai susah dikuasai setan. Kemudian yang berikutnya, jin itu takut kepada sebagian hamba Allah. Jadi jin itu takut pada manusia. Ya, sebagian hamba manusia takut oleh jin. Contohnya adalah takut pada Umar bin Khattab. La yakhafu minka ya Umar. La yakhafu minka ya Umar. Takut pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jin atau setan itu takut pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah ilain jin wal ins qad farru min Umar. Kata aku melihat
setan-setan dari bangsa jin dan manusia itu takut lari dari Umar, takut pada Umar bin Khattab. Nah, jadi intinya adalah bahwa ada manusia intelektual jin. Ya, mungkin karakter yang tegas sekali ya. Seperti Umar bin Khattab itu tegas kepada kemungkaran itu oleh jin karena murih jadi konsep asap yatim pulau benak wawas ini mereka adalah dikuasai oleh Sulaiman. Ya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut kemana saja yang tindaknya, dan juga kami tundukkan pula padanya para setan-setan atau jin-jin adalah liunan dan alim menyelam. Jadi itu ditundukkan mereka untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ini wali Sumariyah juga demikian Sulaiman juga bisa mendukung angin juga, arih ya, dan seterusnya. Nah, yang keempat, tidak bisa mendatangkan mukjizat atau yang semisalnya. Jin dengan berbagai macam kemampuannya, tapi dia nggak mampu untuk mendatangkan mukjizat atau yang semisal ini maksud kan Al-Qur'an mereka bisa menyerupa dengan berbagai bentuk, tapi mereka nggak mampu untuk menyerupai Rasulullah SAW. Man ra'ani fa inni ana huwa fa innahu laisa lisyaitani an yatamatsala bi. Ya, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka itu adalah aku. Ya, ada betul mimpinya, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsala bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka benar-benar dia adalah melihatku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku. Jadi setan tidak mampu menyerupai diri Rasulullah SAW. Kemudian tidak mampu melewati batas-batas tertentu di angkasa, ya tadi sudah ya. Jadi dia mampu sampai ke langit, tapi sampai di bawah langit, tapi nggak mampu untuk masuk ke dalam langit, nggak mampu. Atau ada batas, sebelum masuk itu ada batas, dan mereka nggak mampu untuk ke sana. Wa ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Akan mampu kalian ya menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini, tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan asma Allah. Tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan asma Allah. Ya. Minuman misalnya ditutup dengan bismillah. Ya. Oh, udah habis. Ustadz, Afwan mau nanya. Sedikit ya Ustadz.
Allah alam ya, mungkin rumah sakit menampakkan diri manusia, dia itu dalam kondisi lemah, tidak sekuat ketika dia dalam bentuk aslinya, gitu. Ya kalau sakit dia mau, kalau sakit kenapa dia nampakin diri kan gitu? Dia tidak bukan, ya dia akan apa namanya kondisinya lebih lemah daripada seperti asli itu. Dia tidak akan menampakkan dirinya kecuali pada dia, lari semuanya gitu. Takutan. Jin senang begitu, nakutin orang itu ya. Makanya kemudian jin itu akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang memang dipastikan dia takut kepada dirinya, kepada dia. Kalau ada yang nggak takut sama dia nggak mau menampakkan diri. Ya, dia malah takut kalau nampak, kalau nampak sama dia, bakal saya dibunuh, dipukul sama dia itu. Diusir saya malahan kalau nampakkan diri pada dia. Jadi dia lemah, dia kondisi lemah, kondisinya dia lebih lemah ketimbang dalam bentuk aslinya. Begitu Allah alam bisa. Iya, bisa kalau fokus. Wah ya, oke. Ini ada chat pertanyaan nih. Jin itu meninggal nggak Ustaz? Dan bisa dibunuh nggak? Kenapa? Jin itu meninggal nggak? Iya. Bisa. Itu sudah tadi. Ya mutu ta'ifatun ba'da ta'ifatin, kan gitu kan? Jadi jin bisa mati. Bisa mati. Mati yang tua, ada yang mati yang muda, ada mati masih kecil, ada mati. Ya, tetapi secara umum rata-rata umur jin lebih lama ketimbang manusia. Kalau manusia rata-rata umurnya 60 tahun, rata-rata umurnya antara 50, 60 tahun, 70 tahun, rata-rata manusia seperti itu. Sekarang umatnya Rasul itu adalah rata-rata 60 tahun, rata-rata umatnya Rasulullah itu umurnya ya. Secara umum yang umum itu begitu, 60 tahun. Ada 70 tahun, itu sudah jarang. Boleh sampai 80 tahun. Jarang sekali. Umurnya itu bisa 100, bisa 200 tahun. Itu kalau jin. Tapi ada juga yang mati masih muda. Ada juga yang mati masih kecil gitu. Sama dengan manusia pun ada yang meninggal, ada yang meninggal waktu remaja, dewasa, dan seterusnya. Tapi jin itu secara umum umurnya lebih panjang daripada manusia. Itu. Karena ada jin iblis itu kan sampai nggak mati-mati sampai hari kiamat nanti. Ini ada tanya nih, bedanya antara jin, iblis, dan setan. Apa bedanya? Ya, itu nanti saya bahas insya Allah pekan depan. Sekarang udah minta sekarang ya. Kalau jin itu kan makhluk seperti manusia. Ada manusia, ada jin. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Jin pun demikian, ada yang beriman, ada yang kafir. Itu jin ya, jin. Nah, kalau iblis, apa iblis itu? Iblis itu cuma satu jin. Ada jin yang namanya iblis. Sebagaimana ada orang namanya Zaid, ada orang namanya Muhammad. Nah, jin itu ada yang bernama iblis, ada yang bernama ifrit. Nah, gitu. Iblis cuma satu. Dia jin yang hidup pada masa Nabi Adam dulu dan sampai sekarang masih hidup. Dia jin sekali. Ya, nggak tahu itu udah berapa tahun itu, berapa ribu tahun tuh umurnya itu sudah. Mungkin umurnya sudah 10.000 tahun umurnya mungkin sekarang. 10.000 tahun mungkin umurnya atau lebih, ya. Itu umurnya iblis sampai hari masih hidup. Memang Allah berikan kekhususan dia bisa hidup sampai nanti hari kiamat. Dia jin,
salah satu jin. Nah gitu, yang bernama iblis ini. Maka iblis itu cuma satu, tapi dia punya anak buah. Nah, itu ya, jin iblis. Nah, kalau apa setan? Setan itu sifat, bukan makhluk, dia itu sifat. Nanti akan dibahas Allah tentang setan apa. Nah, setan itu bukan hanya jin, manusia juga ada yang setan, karena dia sifat. Kalau Itu ya. Maka setan, apa namanya, jin yang jahat, jin yang suka mengganggu orang, itu setan namanya. Itu setan namanya. Sama manusia yang jahat dan suka mengganggu itu setan juga namanya. Ya, itu. Setan adalah sifat. Jadi makanya ada minal jinnati wan nas, ada setan dari ya, dengar-dengar kalau ada orang. Nah itu ya, jadi setan itu nanti akan dibahas tentang apa sebenarnya, tapi itu sebagai apa, mukadimahnya begitu. Kalau jin itu makhluk, ada jin, ada manusia, ya. Lalu kemudian ada iblis, sudah ada adalah, dan dia memang sudah Allah laknat dan pasti dia masuk neraka. Maka dia berusaha mengajak orang-orang, ya, mengajak manusia, juga mengajak jin agar mereka masuk neraka juga bersama dia. Itu iblis. Dia cuma satu, tapi dia punya keturunan, dia punya anak buah. Itu ya. Nah, ada setan itu adalah sifat ya. Kalau jin yang baik ya bukan setan, jin yang nggak pernah ganggu ya bukan setan, tapi jin yang suka mengganggu orang, suka berbuat jahat, itu bukan setan. Itu ya. Nah, sama manusia pun begitu, manusia yang jahat suka mengganggu itu juga seperti setan juga. Cuman kalau manusia dibilang setan, marah dia. Ya. Itu ya. Ustaz mau nanya, Ustaz. Jadi kata Ustaz manusia bisa membunuh jin ya? Bisa? Gimana itu, Ustaz? Ya kalau jinnya menyerupai manusia. Kalau jin menyerupai manusia lalu dibunuh sama dia, bisa mati oleh manusia. Ya, bisa mati. Nah itu. Atau juga bisa manusia bisa bunuh jin, gak sengaja juga bisa melakukan hal-hal yang memang itu membunuh jin. Contoh, jin itu jin yang masih kecil itu bisanya rentan dengan benda-benda panas, misalnya dengan air panas. Misalnya jin kecil ya, jin masih anak-anak, misalnya disiram air panas mendidih, bisa mati. Makanya kemudian kan ada larang-larangan kalau buang air panas itu jangan sembarangan. Takut nanti kena jin atau apa yang lainnya. Tuh minimal menyakiti, bahkan bisa membunuh nantinya. Gitu. Ya, dan itu nanti akan mati. Kalau mati nanti akan dendam itu jin tuanya, bapaknya akan dendam. Itu makanya nanti ada kenapa jin itu kemudian mengganggu manusia? Karena kita memang Kenapa jin itu udah ya, itu sebabnya di antara dendam pada manusia, sehingga kemudian karena dirasukin oleh jin, karena dia dendam pada manusia. Jadi ada jin yang merasuki manusia itu karena dendam. Ya, bisa karena dendam, bisa karena memang disuruh oleh tukang sihir dan lain sebagainya. Ustaz nanya, Ustaz, kalau darah itu makanan jin juga nggak, Ustaz?
Allah alam. Darah kotor misalkan. Allah alam. Tapi yang pasti adalah ya, yang pasti makanan pokoknya adalah tadi ar-rawthu wal idham, itu yang pasti itu. Apakah jin juga makan darah? Manusia aja ada yang minum darah. Ada manusia minum darah? Ada manusia minum darah dengan dalih mencari ilmu dan sebagainya, mencari ilmu kekebalan atau ilmu apa itu nggak tahu ya. Tapi ada yang minum darah, ada manusia minum darah. Nah, jinnya mungkin aja jin juga begitu. Ya, itu. Jadi semua bisa dimakan sebenarnya oleh jin, bisa diminum. Semua benda-benda bisa diminum oleh jin, sebagaimana manusia pun bisa untuk minum itu semuanya. Cuman ya biasanya itu hal-hal yang memang tidak wajar, biasanya adalah untuk hal-hal yang nggak baik biasanya. Ya, orang misalnya minum darah, itu kan pasti untuk tujuan nggak baik. Kalau tujuan baik ngapain? Darah kan kotor, darah kan najis. Nah itu kan, darah kalau sudah keluar dari tubuh orang itu najis. Ya, baik darah haid maupun darah yang lain itu najis kalau keluar. Itu, maka siapa yang minum darah berarti itu pasti nggak benar tujuannya. Nah, jin pun begitu. Kalau dia minum darah begitu ya pasti itu udah nggak benar. Ada tujuan yang ya bisa nggak ya bisa saja. Gitu. Tapi pasti itu nggak benar. Allah alam. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Afwan wa iyaki. Baik ya, yakfi ya. Baik, insyaallah naltaqi insyaallah fil usbul qadim. Ya. Insyaallah friend, ke depan. Baik, naltaqi insyaallah fil fasl insyaallah ya. Masya Allah, naltaqi mar ukhra insyaallah. Nah, Kalau pindah aku bukan jauhan ya. ini dulu pernah ketemu nggak? Belum ketemu kayaknya. Belum, Ustaz. Oh, belum ketemu ya, Masya Allah. Ya, belum ketemu sama sekali nih. Ketemunya cuma di online aja nih ya. Iya. Baik, insya Allah naltaqi insya Allah filus blog dan fasal insya Allah. Ya. Anu ya, jangan kaget ya. Kelasnya lokalnya sederhana ya kelasnya ya. Kalau Zoom nggak ketahuan kelasnya bagaimana, nanti kelasnya sederhana banget. Baik. Tapi ala insyaallah ya. Naltaqi insyaallah usbul qadim fil fasl insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan jaza ya. Nakhtatim bilhamdulillah thumma bi du'aul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka